Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Oce. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak kira-kira boleh saya meminta waktunya nggak Pak? Boleh sekali. Kebetulan saya habis mengajar, kemudian luang. Silakan masuk di ruangan saya di Sarpras, Sarana Prasarana. Silakan duduk. Baik Bapak, terima kasih. Saya ingin bercerita Pak, ini berdiskusi tentang yang saya alami nih Pak ketika pelaksanaan KBM saya di kelas. Iya. Jadi begini Pak, saya kan mengajar di kelas 11 ya Pak ya. Iya. Saya tuh mengamati anak-anak belakangan ini tuh mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya gitu, sehingga kan berdampak juga nih pada hasil belajarnya juga ikutan menurun. Terus juga ada beberapa siswa yang saya pantau itu malas mengumpulkan tugas gitu, bahkan jarang sekali gitu mengerjakan tugas. Terus juga mereka itu terlihat tidak aktif gitu di dalam diskusi di kelas itu Pak. Bagaimana Pak ya itu solusinya atau apa yang harus saya lakukan? Baik, sebelum kita lanjut obrolan kita terkait permasalahan Ibu ya yang tadi motivasi belajar siswa kurang di kelas, kemudian ngefeknya ke hasil akademisnya kurang, kemudian ada beberapa yang malas mengumpulkan tugas, terus juga diskusi juga mereka kurang antusias. Sebelum kita lanjut ke permasalahan itu atau ke obrolan itu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini nih? Saya tuh ingin mendapatkan hal-hal apa saja nih Pak yang mampu membuat atau bisa memotivasi siswa itu agar lebih giat gitu Pak lagi dalam belajarnya. Baik, Ibu ingin siswa lebih giat lagi dalam belajarnya. Iya. Kalau dari nilai 1 sampai 10 ya, Ibu itu dalam memotivasi siswa, Ibu ada di posisi level berapa? Menurut saya nih Pak ya, saya itu masih dalam level 6 Pak. Mungkin karena saya itu saya belum mampu menguasai kelas mungkin ya Pak, atau bisa jadi mungkin saya tuh belum bisa melihat kondisi siswa gitu. Dari Ibu sendiri yang tadi menjelaskan berada di posisi 6, Ibu tuh sebenarnya pengen berada di level berapa nih? Memotivasi siswanya nih. Sebenarnya saya tuh tidak muluk-muluk ya Pak ya. Saya tuh pengen ada di level 8 gitu. Itu juga menurut saya sih sudah cukup gitu. Saya menginginkan saja ada perubahan yang memang lebih baik pada saat proses KBM saya berlangsung, sehingga memang anak-anak itu bisa lebih antusias lagi Pak dalam belajar, antusias lagi ketika diskusi, lalu lebih rajin lagi gitu dalam hal mengerjakan tugas gitu Pak. Dari posisi Ibu yang awalnya level 6 terus pingin dari Ibu pribadi ke level 8, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level 8 itu? Mungkin yang saya akan lakukan itu adalah yang pertama menerapkan dulu teknik mindfulness nih Pak. Karena menurut saya mungkin teknik itu membantu siswa itu fokus dan merasa lebih tenang dalam di kelas gitu. Lalu setelah itu saya mencoba mengawali kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan cara memanajemen kelas terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin saya juga akan melakukan essay booking yang berkaitan dengan tema yang akan diajarkan, melakukan tanya jawab tentang kehidupan sehari-hari gitu dikaitkan dengan materi pembelajaran. Mungkin juga saya bisa juga kali ya Pak menggunakan media video gitu, video pembelajaran supaya anak itu bisa meningkatkan minat gitu dan juga keingintahuan gitu dalam pembelajaran. Atau juga bagaimana kalau saya tuh menyelipkan juga permainan edukatif Pak, supaya anak itu lebih aktif gitu di kelas. Terus
mungkin juga jangan-jangan model pembelajaran sayanya juga kurang bervariasi ya Pak ya, monoton hingga akhirnya kan anak itu jenuh mungkin ya Pak ya. Jadi saya mungkin harus mencoba menggali lagi model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan tema mungkin Pak itu. Dari uraian Ibu yang tadi sangat lengkap sekali ya, rencana-rencana Ibu tadi yang dari mulai awal sampai akhir. Mana sih menurut Ibu, kira-kira rencana mana nih yang menurut Ibu ini urgen nih, mendesak nih, yang harus sekarang nih dilakukan nih? Kira-kira dari semua itu intisarinya menurut Ibu yang mana nih? Mungkin menurut saya menggunakan video pembelajaran terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Mungkin itu sama penggunaan ice breaking, sama inilah apa ya, permainan edukatif Pak. Itu mungkin yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Yang lainnya mungkin saya bisa coba menyusul ya Pak ya, sambil saya cari referensi lah lebih dalam lagi mengenai itu semua Pak. Sama halnya dengan model pembelajaran, mungkin saya harus berpikir dulu model pembelajaran apa nih yang harus saya gunakan yang lebih menarik lagi gitu. Jadi yang urgent banget paling ya itu Pak, saya menggunakan video dulu deh Pak, video ice breaking sama permainan dulu. Nah, dari 3 rencana Ibu itu, video pembelajaran yang menarik, kemudian ice breaking di tengah atau di akhir pembelajaran ketika mereka jenuh, kemudian ada permainan yang edukatif, itu Ibu kira-kira supaya nanti prosesnya di kelas atau proses dalam perencanaannya ini lancar, kira-kira Ibu mau melibatkan siapa nih, atau kolaborasi sama guru siapa nih biar rencana Ibu tuh sukses tuh di kelas? Mungkin saya akan melibatkan Pak Marto kali ya Pak ya. Saya minta bantuan Pak Marto karena kan beliau juga guru di bagian teknologi TKJ tuh Pak, yang menurut saya tuh Pak Marto tuh mahir di bidang IT gitu. Nah, saya akan belajar nih ke Pak Marto bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang menarik tuh yang seperti apa. Terus mungkin saya akan bertanya kepada Pak Marto barangkali punya permainan edukatif nih yang bisa disisipkan dengan menggunakan IT gitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, Ibu sudah dapat nih mau collab sama guru Pak Marto ya, udah dapat. Nah, kapan nih eksekusinya nih supaya rencana Ibu bisa deh lancar? Rencananya mungkin minggu depan deh Pak kayaknya ya Pak, nggak bisa besok soalnya kan saya juga harus tanya-tanya dulu ke Pak Marto bagaimana caranya belajar video, terus saya juga harus mencari tahu referensi dulu permainan apa yang memang menarik tuh Pak. Jadi mungkin saya coba untuk melaksanakannya minggu depan deh Pak. Oke, minggu depan. Nanti kita tahu perencanaan Ibu, desain Ibu tadi di modul ajar, video pembelajaran, permainan interaktif, kemudian ada ice breaking-nya. Itu nanti kita gimana nih tahu kalau rencana Ibu itu dalam proses pembelajaran itu bakalan lancar nih? Kita ngevaluasinya gimana tuh? Nah, paling gimana kalau misalkan kita diskusi lagi atau saya tanya Bapak lagi 2 minggu ke depan Pak. Nah, nanti kan minggu depan nih saya tuh mulai eksekusi nih Pak. Nah, nanti saya lihat dulu nih seminggu tersebut saya coba terapkan di kelas saya. Lalu saya evaluasi dulu nih bagaimana, apakah berhasil atau tidak gitu. Nanti saya coba ceritakan deh ke Bapak bagaimana pelaksanaannya, lalu respon siswanya seperti apa gitu. Nanti saya minta evaluasi, refleksi juga dari Bapak bagaimana nih yang sudah saya lakukan di kelas selama 1 minggu tersebut dengan apa yang sudah saya perbaiki nih Pak. Wah, mantap sekali nih Ibu nih. Dari obrolan kita yang mantap ini terkait kita ngobrol ya asik
materi terkait supaya gimana sih motivasi siswa bisa naik. Kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan nih dari obrolan kita nih? Wah, saya dapat ini Pak, menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid nih Pak, dengan mencoba tadi 3 cara tadi saya mau terapkan ya Pak ya. Selain itu juga menambah wawasan lagi bagi saya gitu dalam menghadapi permasalahan murid, bagaimana caranya memotivasi belajar murid. Terima kasih loh Pak Haris. Sama-sama Bu. Minggu depan kita diskusi lagi ya. Saya tunggu hasil ininya nih, rancangannya nih, supaya motivasinya tetap naik, kemudian nggak malas ngumpulin tugas, diskusinya juga lebih hidup di kelas. Saya tunggu ya Bu rencana aksinya ya. Baik Bapak terima kasih loh udah mendengarkan saya ya Pak ya bercerita. Sama-sama Bu. Jadi saya juga terinspirasi juga dari Ibu juga dari tadi pemaparan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Pak, saya kembali lagi ke kelas ya Pak. Iya Bu. Siap, mangga silakan. Assalamualaikum Bu Rose. Waalaikumsalam Bapak. Bu, mau ganggu waktunya Ibu? Lagi ngajar nggak atau ngoreksi kerjaan tugas nggak? Tidak Bapak, silahkan Pak. Mari duduk Bapak. Kebetulan saya lagi ada jam kosong nih Pak. Bisa nih kita ngobrol-ngobrol Pak. Iya Bu. Jadi saya tuh pengen ngobrol, kan kita sesama guru fisika nih Bu. Ibu ngajar kelas fisika kelas 3, saya kelas 2, kemudian Pak Ali ngajar fisika kelas 1. Nah kebetulan saya akhir-akhir ini di kelas tuh yang anak-anak ya, saya ngajar di kelas itu akhir ini siswa agak kurang antusias Bu dengan materi fisika Bu. Oh begitu Bapak. Bapak bisa coba ceritakan nggak kepada saya apa yang Bapak hari sekarang rasakan nih Pak? Jadi gini tuh Bu, akhir ini kan sudah tengah semester, kemudian kan sudah masuk materi teori kinetik gas nih. Ini saya itu jelasin kinetik gas, kok siswa tuh pada diem, kurang antusias, mereka tuh kayak kurang motivasi dan kayak bingung tuh dengan yang apa saya jelaskan nih. Oh, jadi gini Pak, kira-kira nih ya menurut Bapak, apa sih yang membuat mereka itu bingung atau bengong ketika lagi belajar materi kinetik gas tersebut Pak? Kalau menurut saya ya Bu, kan kita kan tahu nih semua mapel-mapel fisika ya. Kita itu kan mapel fisika itu kan ada yang abstrak, ada yang konkret, ada yang di bayangan anak itu kan kayak aduh ini apa ya, kayak abstrak banget tuh. Jadi menurut saya materi kinetik gas tuh anak-anak tuh kayak apa, ini partikel gas, kecepatan gas, kemudian ketika saya jelaskan dengan hukum tekanan, dengan hukum temperatur, suhu, mereka tuh kayak bingung menjelaskan hubungan tekanan dengan suhu. Padahal kalau kita mempelajari hukum Boyle-Lusac itu kan tekanan sebanding dengan volume berbanding terbalik dengan suhu. Tapi anak itu diberi konsep itu tuh kayak masih bingung tuh, kayak mereka masih abstrak sih, masa sih angin bisa ada tekanannya, ada panasnya, jadi gitu sih Bu. Baik Bapak, saya memahami apa yang memang Bapak rasakan ya. Yang Bapak rasakan, tidak semua siswa itu kan mungkin bisa mengimajinasikan ya Pak ya, yang abstrak itu menjadi konkret dan kemudian menarik hubungan itu untuk disusun dalam penurunan rumus. Nah, kira-kira itu menurut Bapak untuk menjembatani itu baiknya siswa itu diajak seperti apa Pak? Bagusnya sih kalau kita kan ya Bu, anak-anak itu kan paham
rumus apa-apa. Kalau kita kan biasa kita kan praktek. Saya juga lihat Ibu Rose itu sering banget praktek ke lab. Tapi untuk materi kinetik ini kan alatnya nggak ada Bu di sekolah kita, minim sekali ini di sekolah kita. Dan kalau kita mau beli alatnya mahal karena kinetik gas ini kan sangat-sangat abstrak ya, jadi teknologinya harus canggih. Nah itu betul Pak. Memang sih kalau menurut saya juga praktik fisika sangat membantu siswa itu membantu siswa memahami suatu konsep nih Pak. Kalau menurut Bapak bisa enggak gitu buat alat prakteknya yang memang sederhana gitu Pak? Kalau khusus materi ini ya Pak, kalau khusus materi ini kayaknya rumit ya, soalnya kan hubungan suhu dengan tekanan tuh kayaknya perlu kompresor juga mahal ya, 3,5 jutaan kalau kita mau rancang alat itu. Nah coba deh Bapak identifikasi dari yang ada di sekitar kita atau misalkan lingkungan kita atau bahkan proses alami yang ada di tubuh kita nih terkait suhu dan tekanan. Misalkan kita bernafas nih, bagaimana Pak? Iya sih, saya dapat ide dari Ibu juga. Oh benar juga ya, yang ngambil dari lingkungan sekitar kita ya, yang ngambil dari lingkungan. Oh iya ya, saat nafas. Oh iya, saya jadi dapat ide nih saat nafas. Meniup. Nah ini meniup nih. Gimana? Oh iya, saat kita saat saya meniup itu kan iya ya, kan memanfaatkan udara ya. Udaranya jadi dingin, tekanannya besar, udara dingin. Tapi waktu saya buka mulutnya, udaranya panas, tekanannya kecil. Wah bener Bu, jadi bisa dari yang hal-hal yang kecil nih Bu. Nah itu Pak, Bapak langsung menemukan konsepnya dari apa yang ada di sekitar kita nih Pak. Nah gitu, saya malah dapat inspirasi nih dari Bapak. Coba contoh yang lain Pak, kira-kira ada enggak? Malah saya bisa belajar nih dari Bapak. Kebetulan nih, jadi inget nih, kebetulan saya kemarin baca Detik News ya, ada orang kecelakaan tapi faktor penyebabnya itu karena ban kurang angin. Wah bener nih, saya jadi ngeh nih, jadi saya hubungkan dengan kinetik gas nih. Jadi ketika udaranya kurang angin ya, bannya itu tekanannya kan berarti kecil, berarti suhunya itu tinggi, suhu udaranya itu lebih cepat tinggi. Jadi ketika mobil itu melaju kenceng, malah makin membuat suhu udara dalam bannya itu makin tinggi, kemudian bisa pecah ban dan bahaya. Wah ini bagus nih, saya bisa masukkan ini nih ke konseptual nih, biar anak-anak tahu nih, oh ternyata pelajaran fisika ini bisa bermanfaat nih di depan sehari-hari. Waduh, jadi tambah ini lagi nih, tambah dapat ide baru lagi nih Bu. Wah mantap nih Bapak nih ya, langsung keluar semua nih kayaknya ide-ide terkait fisikanya ya Pak ya. Nah kira-kira langkah Bapak selanjutnya apa nih Pak, bagaimana nih? Aduh mumpung masih hangat nih di kepala nih, kayaknya habis ini deh langsung mau bikin modul ajar sama LKPD-nya nih terkait materi kinetik gas ini. Wah langsung nih mau bikin LKPD-nya, modul ajarnya, kemudian saya nanti desain waktunya supaya pertemuan itu mereka bisa lebih bermakna nih dengan materi sehari-hari ini. Nah untuk memudahkan pekerjaan Bapak nih, kira-kira terkait praktiknya nanti, kira-kira perlu bantuan siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam proses ini? Iya, kayaknya saya mau pinjam sepeda ontelnya Pak penjaga kebun nih. Soalnya kan sepedanya itu kan dia bisa parkir berdiri nih, sambil berdiri kan anak-anak bisa gerakkan ban belakangnya tuh. Nah nanti bisa tuh ban belakangnya kita buat 2 perlakuan nih, yang satu kalau setengah kempes nanti suhu bannya gimana, kalau full angin nanti suhu bannya gimana. Nah nanti anak bisa menemukan tuh hubungan antara tekanan sama suhu. Baik Bapak, nah
Bapak tadi tuh bilang bisa buat kegiatan inti dari LKPD ya, lalu melakukan praktikum sederhana yang bisa membuat abstrak jadi konkret, lalu anak-anak juga langsung bisa pengalaman langsung nih. Kira-kira kita bisa melakukan rencana Bapak tersebut terlaksana dengan baiknya kapan nih? Kayaknya hari ini langsung saya buat nih, kan saya ini udah nggak ada pembelajaran lagi, langsung tuh saya mau buat LKPD sama modul ajar sambil saya langsung mau pinjam Pak penjaga kebun tuh besok luangnya jam berapa nih supaya bisa praktikum sama siswa tuh. Nah, bagus Pak. Saya sendiri jadi terinspirasi ini dari Bapak ya, dari obrolan kita nih hari ini. Kira-kira Bapak sendiri apa nih yang didapatkan dari obrolan kita nih hari ini? Wah, banyak nih. Kayaknya kan tadi saya marah-marah tuh, fasilitasnya kurang ini. Kayaknya kita jangan mudah putus asa, jangan mudah menggerutu, manfaatkan apa yang ada, nanti kita optimalkan deh apa yang ada di kita, bahkan di tubuh kita. Jadi saya jadi terinspirasi nih, Ibu bilang bernafas, langsung saya oh iya ya niup ya, langsung tuh dapat ide itu tuh. Baik Bapak, terima kasih nih sebelumnya sudah mau mengobrol dan berbagi informasi dengan saya terkait dengan proses pembelajaran fisika di kelas. Kira-kira nih kita bisa tahu hasil Bapak maksimalnya bagaimana Pak? Nanti kan lusa kan sekarang kan saya rancang, besok ketemu dengan Pak penjaga kebun, setting waktu ya, lusanya baru praktik. Nah lusa itu nanti kan praktik nih dengan sesuai dengan modul aja sama LKPD yang praktik ban tadi. Nanti hasilnya akan saya diskusikan lagi nih dengan Bu Rose nih, gimana terkait peningkatan. Aneh-aneh masih bingung nggak nih di kelas. Nanti saya ke Ibu lagi deh, nanti diskusi kita perubahan dari yang sebelum sama sesudahnya. Baik Bapak, saya tunggu loh Pak ya hasil dari praktikum materi teori kinestik gasnya dengan desain pembelajaran yang sudah diobrolkan tadi ya Pak ya. Iya Bu, makasih ya Bu mau nemenin saya ngobrol nih. Saya tadi udah 2 minggu nih 2 kali ketemu siswa gitu terus, jadi wah sekarang nih dapat ide baru, dapat pencerahan, dapat masukan. Wah, makasih Bu.